Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PIRT, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gusti Ayuning Kukilo dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan. Kali ini kita akan belajar mengenai hal penting yang pastinya sudah sering sahabat PIRT temui sehari-hari, yaitu label pangan olahan pada produk pangan industri rumah tangga. Mari kita bahas mulai dari definisinya hingga komponen yang ada dalam label. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang dapat berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, ditempelkan pada kemasan, atau merupakan bagian kemasan pangan. Penulisan label pangan harus sesuai ketentuan karena untuk menjamin mutu dan keamanan pangan, syarat legal distribusi dan peredaran produk pangan, bentuk tanggung jawab produsen terhadap isi produk, melindungi konsumen dari risiko alergi, menjamin hak konsumen untuk mengetahui bahan-bahan yang digunakan, serta meningkatkan kepercayaan dan citra positif usaha di mata konsumen. Ketentuan umum dalam penulisan label antara lain menggunakan bahasa Indonesia, dicetak jelas dan mudah dibaca, tidak mudah lepas atau luntur, serta gambar harus sesuai dengan kandungan nyata. Komponen atau informasi wajib pada label sesuai Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 harus memuat keterangan paling sedikit mengenai nama produk, daftar bahan, berat atau isi bersih, nama dan alamat produsen atau importir, nomor izin edar, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluarsa, label halal, serta asal-usul bahan tertentu. 1. Nama produk. Nama produk meliputi nama jenis dan nama dagang. Nama jenis merupakan pernyataan atau keterangan tentang identitas pangan dan harus menunjukkan karakteristik spesifik dari pangan olahan. Sedangkan nama dagang dapat berupa gambar, kata, huruf, angka, susunan warna, dan atau bentuk lain yang memiliki daya pembeda. 2. Daftar bahan. Bahan yang digunakan meliputi bahan baku dan bahan tambahan pangan atau BTP. Daftar bahan disusun secara berurutan, dimulai dari bahan yang digunakan paling banyak. 3. Berat bersih atau isi bersih. Pangan olahan berbentuk padat, berat bersih menggunakan satuan miligram, gram, atau kilogram. Sedangkan pangan olahan berbentuk cair, isi bersih menggunakan satuan mililiter atau liter. Dan pangan olahan berbentuk semi padat menggunakan istilah berat bersih atau isi bersih. 4. Nama dan alamat produsen atau importir. Pihak yang memproduksi atau mengimpor pangan olahan wajib mencantumkan nama dan alamat. 5. Halal bagi yang dipersyaratkan. Logo halal dicantumkan pada pangan olahan yang mempunyai sertifikat halal dari lembaga yang berwenang di Indonesia. 6. Tanggal dan kode produksi. Wajib diletakkan pada bagian yang mudah dilihat dan dibaca, berupa nomor batch dan atau waktu produksi. 7. Keterangan kadaluarsa. Merupakan batas akhir suatu pangan olahan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk produsen. 8. Nomor izin edar. Nomor izin edar wajib dicantumkan dengan menuliskan PIRT, diikuti nomor sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. 9. Asal-usul bahan pangan tertentu. Asal-usul bahan pangan dari hewan wajib disertai dengan pencantuman jenis hewan, diikuti dengan asal bahan.
Sedangkan asal-usul bahan pangan dari tanaman dapat disertai pencantuman jenis tanaman. Berikut adalah contoh label pangan olahan yang sesuai ketentuan dengan komponen yang lengkap. Pedoman atau referensi terkait label pangan olahan yang dapat sahabat PIRT gunakan antara lain Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan, serta Pedoman Label Pangan Olahan BPOM tahun 2020. Demikian video tentang ketentuan label pangan olahan pada produk pangan industri rumah tangga. Semoga informasi tentang ketentuan label dapat bermanfaat dan membantu sahabat PIRT dalam membuat label pangan yang tepat dan sesuai ketentuan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.